أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Doni. Selanjutnya, insyaallah mari kita mulai pengajian hari ini. Alhamdulillah di sebelah saya sudah ada Dr. Haji Samsul Ma'arif MA yang insyaallah akan membawakan tema dengan judul dakwah santun dan tamadun. Insyaallah beliau akan membawakan ceramah ini insyaallah pada pukul 5.20. Setelah itu akan dilanjutkan dengan 15 menit tanya jawab. Kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pengurus masjid Al-Fikri
yang kami hormati, mari sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah. Pagi hari ini kita sama-sama telah menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya menyampaikan makalah tadi agak panjang, itu untuk dibaca saja. Untuk ceramah ini sekedar kita diskusi terkait dengan dakwah. Dakwah ini adalah roh agama. Seandainya tidak ada dakwah, maka agama itu menjadi tidak ada. Karena untuk menjaga agama, yaitu harus dengan dakwah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang dakwah. Di antaranya tadi dibaca oleh kita dan korek kita. Kita sholat mendengar ayat wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan pertama dari aspek hukum. Kata wal takum minkum, hendaknya, minkum ini dari pendekatan bahasa. Kata min dari minkum tadi bisa artinya minkum dari kamu sekalian. Ya, yang nomor dua, tafsir yang nomor dua, minkum dari sebagian kamu. Jadi kata min itu bisa menunjukkan keseluruhan, bisa menunjukkan sebagian. Kalau kita kewajiban untuk seorang yang melaksanakan wudhu untuk mengusap kepala, kira-kira yang diusap semuanya atau sebagian? Ya. Jadi kita kalau dalam wudhu ya, kewajiban kita diantaranya adalah mengusap kepala. Kira-kira yang diusap sebagian apa keseluruhan? Nah, Imam Syafi'i lebih memilih sebagian saja. Bahkan hanya beberapa rambut saja. Tapi mazhab lain mengatakan semuanya begini harus diusap. Kita memilih yang sederhana saja, sebagian. Yang penting ada rambut yang. Nah sekarang dakwah ini kalau kita artikan semuanya, berarti semua orang Islam wajib dakwah. Jadi bukan kewajiban ustaz saja, kewajiban tokoh agama saja, tapi semua kita ini punya kewajiban dakwah. Oleh karena itu dakwah menjadi fardhu ain. Kita wajib melaksanakan dakwah. Nah, kalau ayat ini diartikan minkum, setengah dari kamu sekalian, maka kewajiban dakwah itu menjadi fardhu kifayah. Tidak semuanya, tetapi sebagian dari kalian. Nah, dua tafsir ini antara semuanya dan sebagian tentu ada kelebihan dan kelemahan. Kalau kita artikan semuanya, kelebihannya antara lain kita ini serius untuk berdakwah. Jadi
dakwah bisa merata kemana-mana, karena setiap orang punya kewajiban dakwah. Lebih efektif karena semua orang melakukan dakwah. Dakwah kalau hanya yang dilakukan sebagian orang, maka tentu saja tidak merata. Banyak orang yang tidak mendapatkan ajaran-ajaran tentang dakwah. Ini kelebihannya. Kelemahannya, dakwahnya bisa jadi tidak terukur karena merasa wajib, jadi yang disampaikan itu kadang-kadang tidak sesuai. Bisa materinya, bisa caranya. Nanti caranya tadi ayat yang oleh korek tadi dibaca itu cara atau metode dakwah. Tidak semua orang mengerti materi dakwah yang benar dan baik. Tidak semua orang tahu metode dakwah yang benar dan baik. Ada orang semangat dakwahnya tinggi, ternyata itu bukan bagian dari dakwah. Ada orang kan kepinginnya semangatnya Islam tinggi luhur gitu ya. Kalau sedikit-sedikit itu teriakan Allahu Akbar kenceng. Melihat kemungkaran juga semangat untuk menghancurkan kemungkaran juga tinggi. Tapi begitu dia melakukan, ternyata dia mencegah kemungkaran dengan cara menimbulkan kemungkaran juga. Kan tidak sedikit misalnya ada orang dakwah maksudnya baik sih, karena nggak setuju lalu dirusak, dihancurkan, bahkan dilempari, tapi dengan teriakan Allahu Akbar. Kata yang diteriaki itu pada yang dilempari, ini yang sesat, yang dilempari atau yang melempari dia? Melemparin orang itu kayaknya dapat pahala Allahu Akbar, sehingga yang dilempari juga baris sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kelemahannya kalau semua orang melakukan. Demikian pula sebaliknya, kalau min itu diartikan sebagian, kelemahannya tidak merata dakwah itu hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Sudah yang penting sudah ada yang dakwah, yang lain tidak. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita semua atau sebagian kita punya kewajiban untuk melaksanakan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada kebaikan. Ini apa bedanya kebaikan semua? Khair itu kebaikan yang secara umum orang tahu, itu namanya khair. Kebaikan yang secara umum masyarakat mengetahui melalui akal sehat kita. Mencuri itu tidak benar, menolong orang itu baik, itu namanya khair. Semua orang tahu kan? Ada nggak orang nggak tahu kalau mencuri itu nggak benar? Wah, saya nggak tahu kalau mencuri itu nggak boleh. Nah, itu kan. Tapi kalau al-ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf, al-ma'ruf itu perlu
diketahui. Tidak semua orang tahu sesuatu yang diketahui. Karena apa? Bisa jadi itu secara akal sehat, bisa jadi melalui dalil, bisa jadi kebaikan itu berupa tradisi. Apalagi kebaikan yang bersifat tradisi itu sulit untuk mengukur. Kadang-kadang orang banyak menabrakkan antara tradisi dengan agama. Orang melihat tradisi, tapi ada orang yang melihat saking letternya, oh itu hanya tradisi saja, nggak ada urusannya dengan agama. Padahal tradisi itu, kalau memang itu dipandang baik dan tidak bertentangan dengan agama, itu juga diakui menjadi landasan hukum agama. Itu sebabnya dalam kaidah hukum itu ada istilah al-urfu. Apa itu al-urfu? Tradisi, kebiasaan yang baik yang dipandang oleh masyarakat baik dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan agama, maka itu bagian daripada kebaikan yang harus dipelihara, bahkan bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum. Dalam bahasa lain disebut al-adah muhakkamah. Tradisi yang baik itu muhakkamah, bisa dijadikan landasan hukum. Itu tidak semua orang tahu. Bahkan tokoh-tokoh agama kadang-kadang ikut mencaci maki tradisi itu. Karena itu perlu pendalaman. Nah, ada lagi yang tingkatan kebaikan yang lebih lagi, namanya ihsan. Jadi ihsan itu diterjemahkan ya baik juga, kebaikan juga. Khair baik, ma'ruf juga baik. Ihsan baik, tapi baiknya tidak sembarang baik. Baik yang sifatnya di atas rata-rata itu ihsan. Misalnya begini, kalau ada orang yang menyakiti kita, ya, benci kepada kita, lalu orang yang menyakiti kita itu mendapatkan musibah, kira-kira ibu-ibu, kalau ada musuh ibu, bapak itu kena musibah, apa yang ibu lakukan? Apa yang bapak mau sampaikan? Paling-paling alhamdulillah, syukurin gitu kan. Tapi kalau orang berbuat baik secara ihsan, orang yang membenci kita, kena musibah, kita datangi, kita maafkan kesalahan kita, syukur-syukur kita bawakan hadiah buah apa gitu ya. Itu namanya kebaikan, tapi di atas rata-rata. Tidak semua orang bisa, hanya sedikit yang bisa. Bapak-bapak punya uang banyak, lalu memberikan infak sedekah. Itu baik, tapi baiknya biasa. Tapi ketika bapak-bapak dalam kondisi sempit, duitnya agak sedikit, kerjaannya susah, dagang banyak ditipu orang, tapi kok masih sama mau berinfak, itu namanya kebaikan di atas rata-rata. Itu sebabnya kata ihsan misalnya digunakan dalam Al-Quran, wa bil walidaini ihsan. Kepada orang tua kita harus berbuat ihsan. Artinya apa? Kepada orang tua itu kita harus berbuat baik di atas rata-rata. Kalau kita ini dengan orang teman berbuat baik, ya, tapi ketika kepada orang tua harus melebihi kebaikan kita ini daripada kebaikan pada teman tetangga. Kepada orang tua harus di
imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. At-talaq marratan, talak itu 2 kali. Maksudnya apa? Orang yang diberikan kesempatan kembali rujuk kepada istri yang ditolak itu cuma 2 kali talakan. Talak sekali, ya. Talak lagi sekali 2 kali. Begitu ketiga sudah suruh pilih, mau terus apa ataupun mau cerai. Kalau cerai nggak ada lagi kembali yang ketiga, kecuali perempuan tadi sudah kawin dengan orang lain. Nah, kalau mau kembali kata Al-Quran, fa imsakun bima'ruf, kembali dengan cara baik. Tadi baiknya masih biasa. Tapi kalau tasrih, kalau kalian mau cerai kepada istrinya, maka menceraikan istrinya itu harus dengan cara bi-ihsan, dengan cara baik, di atas rata-rata. Artinya apa? Kalau orang terpaksa cerai, itu suami harus berbuat baik kepada istri yang diceraikan itu, kebaikan di atas rata-rata. Dibelikan rumah, dibelikan mobil, dicukupi semuanya. Jangan sudah dicerai nggak dibelikan apa-apa, cerainya pakai SMS doang. Kebencian yang dilakukan. Kenapa? Karena orang yang dicerai itu dalam keadaan shock, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang dirugikan. Nah, orang yang dalam keadaan rugi, dalam keadaan kalah, itu kita harus berbuat baik di atas rata-rata. Itu sebabnya Umar ibnu Abdul Aziz memerintahkan para khotib, khotib itu dulu diperintahkan agar memberikan pesan kepada jamaah yang ikut sholat Jumat supaya orang itu berbuat adil dan ihsan. Bapak-bapak perhatikan, khotib itu kalau mau menutup khutbahnya, yang terakhir juga, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum. Coba sekali-kali khotibnya ditanya itu, kenapa Bapak pasti baca ayat ini? Enggak ayat-ayat yang lain. Kenapa itu khotib pesannya itu? Enggak, itu karena biasa saja, karena semua khotib baca paling-paling jawabnya gitu kan. Nah, itu ternyata ketika kita selidiki ayat itu dibaca oleh para khatib, suruhan Umar bin Abdul Aziz kepada para khatib supaya orang itu berbuat ihsan, adil. Kenapa? Karena pada masa itu siapapun yang berkuasa sebelumnya, terutama sebelum Umar bin Abdul Aziz, siapapun yang menjadi pemimpin, orang yang menang itu punya kecenderungan berlaku tidak adil dan tidak ihsan. Jadi orang yang menang, wali kota yang menang, bupati yang menang, gubernur yang menang, presiden yang menang, pemimpin kantor yang menang, pilihan gitu kan, itu punya kecenderungan memperlakukan orang yang kalah, orang yang mengikuti orang yang kalah, orang yang jadi pecutnya.
itu apa? Tim suksesnya orang yang kalah itu diberlakukan orang secara tidak adil. Lihat aja kalau ada wali kota, pemilihan bupati, itu kepala dinas yang diindikasikan. Indikasi aja belum ikut beneran itu. Oh, jangan coba-coba. Wah, itu kayaknya kemarin datang itu ada acaranya. Itu yang mana nyatet itu. Besok harus diganti. Dan rata-rata pemimpin itu memperlakukan orang yang kalah secara tidak eksak. Nah, mestinya pemimpin yang menang itu jangan yang kalah. Jangan yang kalah sudah itu menang. Nah, itu di atas rata-rata ini. Artinya yang menang itu harus berbuat kebaikan di atas rata. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, dakwah yang efektif, yang santun, yang berada tamadun-tamadunnya berada, itu harus menggunakan strategi metode yang baik dan benar. Karena apa? Metode itu bisa mengalahkan materi yang baik. Walaupun ini masih dibantah oleh para tokoh dakwah. Dalam teori dakwah itu disebutkan at-tariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting dari materi. Banyak orang dakwah itu materinya nggak bagus-bagus amat. Kadang-kadang pendakwahnya tidak begitu menguasai terhadap ilmu agama, tapi metodenya bagus. Ya, karena model yang infokus, orang dakwah itu lebih bisa menarik sebetulnya kalau dikemas dengan cara-cara yang baik. Ada orang yang mungkin kualitas agamanya biasa-biasa saja, tapi kok jadi pendakwah yang hebat tuh, terkenal, melebihi ulama-ulama besar itu. Bahkan kalau ceramah orang bisa nangis semua. Sementara ulama-ulama yang kapasitas materinya penguasaan agama luar biasa, dianggap ya biasa-biasa, tidak menonjol. Nah, ini menjadi problem besar dalam dunia dakwah. TV tidak begitu banyak orang yang mau mengambil tokoh-tokoh agama yang hebat, yang secara kapasitas keilmuan yang memadai. Mereka hanya lebih senang mengambil yang punya metode bagaimana orang itu bisa senang saja. Misalnya orang-orang yang betul-betul mempunyai kapasitas keagamaan yang kuat, yang hebat, tidak banyak ditemukan sekarang. Kenapa? Karena metodenya metode lama saja, metode klasik. Sementara orang lain ada yang mengemas metodenya dengan macam-macam metode, disesuaikan dengan perkembangan. Walaupun kadang-kadang apakah metode itu betul-betul masuk apa tidak. Jadi ada kaidah mengatakan tadi at-tariqatu minal ahammu minal madah. Metode itu lebih baik daripada materi. Nah, yang kedua, yang lebih penting lagi, wadda'i ahammu minat tariqah. Orang pendakwah itu lebih penting daripada metode. Walaupun dalam teori modern ini dibantah,
Kalau kita tanya bapak-bapak, penting mana orang dengan sistem? Mana yang harus dilakukan? Kalau teori ini mengatakan orang lebih penting dari sistem. Ini bisa diberlakukan, bisa dilihat di Indonesia. Sistemnya kayak apa di Indonesia? Bagus, undang-undangnya banyak, gitu, yang ngatur banyak, tapi orangnya dasar brengsek. Kasih sistem yang kayak apa? Nggak beres di Indonesia. Karena memang orangnya nggak benar. Mau dibikinkan undang-undang peraturan kayak apapun, kalau pelakunya itu tidak beres, jadi nggak beres. Nah, ini kasus Indonesia. Tapi ada orang yang membantah, yang tinggal di Singapura, misalnya di negara-negara maju, sistem itu lebih penting daripada orang. Karena sistemnya jalan, orangnya mengikuti, kan? Kalau kita pergi ke negara tetangga, kok bisa tertib? Padahal orangnya sama. Karena sistemnya jalan. Orang yang sama naik pesawat, begitu tiba di Jakarta, sama saja kembali ke benar. Sudah diumumin, jangan